Ya, kira-kira apa sih manfaatnya ini kalau kita bermanfaat bagi orang lain? Wah, Itu jangan-jangan cuma orang lain aja yang dapat manfaatnya. Kita nggak dapat apa-apa, cuma dimanfaatin aja jangan-jangan. oh iya, sebetulnya gimana kira-kira bang? Kasih contoh kira-kira. Ya contohnya gini ya, kan ada orang jatuh lah kan. Ya. Nah, kita nggak kenal nih, tapi bantu. kita naluri kita kan nggak individual nih, kita bantu. Ataupun ada orang sulit kita bantu gitu. Itu kan nggak ada setara apanya hitung-hitungannya kan nggak ada ke kita gitu Bu ya. Jadi kenapa kita harus bermanfaat pada orang lain sedangkan kita Dapatnya manfaatnya apa gitu untuk kita? Iya, iya. Iya. Pernah baca nggak tuh ayat Allah dalam Al-Quran? In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik kepada dirimu, kepada orang lain, ya, apa? Jika kamu berbuat baik kepada dirimu, maka sesungguhnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Berbuat baik untuk diri sendiri, maka manfaatnya untuk diri sendiri. Berbuat baik untuk orang lain, manfaatnya juga untuk diri sendiri. Artinya ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin bahasa sederhananya, Allah berikan pahala lah sama kita. Mudahnya apa itu ya? Siapa yang mengeluarkan kaum muslimin dari kesulitannya, maka Allah akan mengeluarkannya dari kesulitan dirinya. Oh itu. Berbalas dia kan? Iya. Atau dalam Hadisnya. dalam kalimat yang lain itu al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Berbuat baik maka Allah balas dengan yang baik. berbaik. Kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, maka Allah juga akan memberikan kepada kita manfaat. Allah permudah hidup kita, luaskan rezeki. Begitu. Jadi salah satunya itu kita mendapatkan pahala. Ya. Dan kalau secara duniawi Bu ya, salah nggak kita mengharapkan balasan ketika kita berbuat manfaat gitulah? Ya. Kan memang itu termasuk prinsip-prinsip di dalam ibadah ya. Kalau kita berbuat baik, kita beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, kan ada yang disebut dengan harapan. Apa namanya itu? Roja. Iya, roja, berharap. Harapan. Kalau Allah memberikan balasan kepada kita. Kalau dalam prinsip ibadah kan prinsipnya yang pertama ibadah dilakukan dengan rasa takut, mengharapkan ridho dari Allah, kemudian mengharapkan apa? Pahala. Iya. Kemudian dilakukan dengan cara ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Iya. Nah demikian juga perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain. Harapannya apa? Perbuatan baik yang kita lakukan untuknya itu berbalas kebaikan pula untuk kita. Itu tadi in ahsantum li anfusikum. Berbuat baik, kamu berbuat baik kepada dirimu, ya, maka sesungguhnya balasan itu untukmu sendiri. Itu mah baik-baik kok sama aku, Mbak. kapan aku pernah jahat loh. Gitu ya, Bang. Iya. Jadi kan Bu ya, bagaimana kita cara menyikapin kalau misalnya ada orang yang memanfaatin kita? Apa tuh Sementara, contohnya? misalnya gini, pinjamlah duit Bu. Ya, Sementara kita tahu nih uang yang dipinjam tuh untuk maksudnya membeli yang nggak bagus lah kayak narkoba. Kayak sekarang kan udah banyak seperti itu kan. Iya. Sementara kita ingin berbuat baik, jadi memilah-milahnya itu seperti apa? ya. Antara yang benar-benar membutuhkan atau memang dia sengaja memanfaatkan kita dengan alasan supaya mana namanya itu ya berbuat baik lah gitu kan. Nggak berbuat baik nggak enak gitu. Pertanyaannya gini, narkoba itu bermanfaat apa enggak untuk dirinya? Tapi kita nggak tahu langsung secara langsung. kalau tidak tahu, kalau tidak Sementara tahu, kita merasa ini dia kayaknya ngemanfaatin kita aja nih gitu. Oh, ada itu feeling. tahu namanya. Ada perasaan Iya. gitu. Feeling. Jadi kalau seandainya kita tahulah ya,
bahwa motivasi atau modusnya meminjam uang kepada kita untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, mungkin bahasanya membeli sesuatu yang merugikan dirinya, mungkin bahasanya membeli sesuatu yang berakhir menghancurkan kehidupannya. Maka apa pentingnya kita memberikan itu kepadanya? Justru kita bisa menjadi pribadi yang tidak bermanfaat karena kita tahu tapi kita membantunya dalam hal itu, mempermudahnya untuk mendapatkan barang-barang yang akhirnya menghancurkan dirinya. Tetapi kalau tidak tahu, zohirnya memang kita lihat memang dia butuh, ya sudah. Ya, jangan terlalu dalam juga tanya ya. Iya. Ini beli narkoba nggak? Untuk apa duitnya nih? Ayo. Kalau tahu, Iya. tak usah, tak perlu, ya apa pentingnya kan? Tapi Iya. kalau memang tidak tahu, mamanya, dia terjebak dalam kesulitan hutang piutang namanya, atau terjebak di dalam kesulitan ekonomi, Iya. ya mungkin kalau itu bukan hanya boleh, sampai pada hukum wajib kita membantunya kan? Betul. Dia kelaparan ini, Ya. ya, atau ada sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, anaknya sakit, butuh uang untuk membeli obat, keluarkanlah dia dari kesulitan, maka Allah akan mengeluarkan kita dari kesulitan hidup kita. Nah, Buya, ini kalau sekarang kita bilang kan ini zamannya orang mencintai lingkungan kabarnya. Ya, Ya udah masuk ke masa-masa Islam, pemanasan global. Nah tentunya dalam Islam ada solusi untuk setiap pribadi-pribadi Muslim itu sebagai orang yang bermanfaat bahkan untuk alam sendiri. Gitu. Kira-kira seberapa besarnya potensi kita sebagai Muslim itu memiliki manfaat untuk lingkungan ya atau besar alam? sekali lah. Ya, coba umpamanya kita lihat ayat Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa yang Allah inginkan dalam penciptaan Adam alaihissalam agar dia menjadi khalifah. Nah, beberapa penafsiran di kalangan para ulama itu, khalifah itu adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk mengolah, Oh iya. untuk mengelola, untuk menjadikan bumi ini baik dan bisa bermanfaat bagi yang lain, bagi dirinya dan bagi yang lainnya. Oh iya. Jadi secara fitrah memang ya Allah menciptakan kita untuk memberi, untuk dapat bisa mengolah alam ini supaya dia bermanfaat tidak saja untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Bahkan ya di situ kita juga Rasulullah memotivasi kita bahkan untuk menanam pohon. Kalaupun apa menanam, kalau misalnya udah mau ini, kalau saya nggak salah ya. Tahu mati dia. Iya, ini udah mau nampak nih hari kiamat gitu loh. Iya. Bahkan dianjurkan bahkan untuk menanam kurma gitu ya. Untuk lingkungan juga kita penting banget Mbak untuk ngamalin Islam ini. Berarti masalah lingkungan di dunia ini Islam solusi tuh. Gitu ya. Jadi selain itu kita harus bermanfaat juga bagi lingkungan ya. Oh ya harus lah. Jadi bermanfaat, suami yang bermanfaat untuk istri dan keluarganya. Iya. Ya. Pedagang. Iya betul. Ya, bisnismen bermanfaat untuk customernya. Iya iya. Kemudian tadi kita bermanfaat juga untuk lingkungan, teman-teman. Jadi sebenarnya setiap momen dalam kehidupan kita bisa kita desain ya untuk bisa memberikan manfaat kepada setiap orang. Iya begitu. Kita menjadi seorang guru, kira-kira bisa nggak menjadi pribadi guru yang bermanfaat untuk muridnya? Apa kira-kira? Teladan. Dan Oh iya. mengajarkan muridnya keluar dari kesulitan belajar. Iya. Kan ada murid-murid yang nggak semua ngerti apa yang diajarkan oleh gurunya kepadanya. Maka menjadi guru yang bermanfaat bagi murid caranya adalah dengan cara salah satunya umpamanya. Ya, guru itu menjadi solusi gitu, Man. Ngajari yang bagus-bagus gitu. Kalau tanya paham. Tidak semua. saja mengajari
mata pelajaran tapi juga mengajari adab, ya kan? Itu bagian yang penting. Alhamdulillah. Orang Belanda berstagi kayaknya bang. Mantap. Alhamdulillah mantap.